Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fadila dengan NIM 242180046 dari Prodi PGSD kelas 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat modul ajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, yang pertama langsung saja ada informasi umum. Nah, itu nama penyusun. Nama penyusun itu diisi nama kita ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ada institusi. Nah, institusi itu nama SD-nya. Nah, terus yang ketiga itu ada tahun pelajaran. Tahun pelajarannya itu 2025. Terus jenjang sekolahnya itu sekolah dasar ya. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terus kelasnya kelas 4, fasenya fase B, karena kelas 3-4 itu fase B, 1-2A, kalau 5-6C. Nah, terus elemennya tuh akhlak. Karena di sini ada menghormati dan berbakti kepada orang tua, guru, dan menyampaikan ungkapan-ungkapan positif. Dan juga ada memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alokasi waktunya itu 35 menit per jam pelajaran. Jadi di sini ada 8 jam pelajaran dikali 35 menit, yaitu ada 3 pertemuan. Saya ini mengambil dari rancangan saya ya teman-teman. Terus kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini ada 1, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sanatullah, memahami ajaran dalam Islam serta meladani sikap toleransi. Jadi siswa dapat mendeskripsikan dan meladani sikap toleransi. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 ya teman-teman. Beriman, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kalau yang beriman ini, cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau berkebinekaan global, melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok. Kalau yang mandiri itu cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang ke bergotong royong itu melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama, bukan hanya mengandalkan satu teman saja. Terus bernalar kritis itu melatih peserta didik dengan pertanyaan dalam peristiwa yang berhubungan dengan topik materi. Terus yang kreatif itu cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Nah, jadi itu kita langsung salin aja, tempel. Yang ke-6, nomor 6. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini ada 3. Yang pertama ada ruang kelas, yang kedua alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini meliputi kartu pasangan untuk pembelajaran Make a Match dan worksheet, video, LCD proyektor, dan laptop. Nah, yang ketiga ada materi dan sumber bahan ajar.
ada buku pendidikan agama Islam kelas 4 Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2021. Bentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada target peserta didik. Nah, target peserta didik ini peserta reguler atau bukan berkebutuhan khusus. Kalau model pembelajarannya itu dengan tatap muka. Terus ada komponen inti. Nah, komponen inti itu meliputi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan keragaman sebagai sanatullah agar saling mengenal ta'arufu dengan benar, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Ada mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman berbeda agama dengan baik. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kelima, meyakini bahwa keragaman sebagai sanatullah dengan benar. Yang keenam, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Ini menghargai budaya yang ada dan menanamkan sifat toleransi sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Selanjutnya ke pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Yang kedua, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Dan yang ketiga, pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Oke, langsung kita salin. Yang persiapan pembelajaran itu guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti lembar kerja peserta didik. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, pertemuan ke-1, pendahuluan. Guru memberi salam. Kedua, salah satu peserta didik memimpin bapaknya doa. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. Guru mengadakan tes kemampuan awal, pertanyaan awal. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini. Kegiatan intinya itu ada peserta didik dapat mengamati gambar 3.3. Guru menjelaskan terkait keragaman sebagai sanatullah. Peserta didik membentuk beberapa kelompok dan lain-lain ya. Terus kegiatan penutupnya itu peserta didik dapat membuat resume tentang poin yang telah muncul dalam kegiatan pembelajaran, poin penting, dan guru dapat menyimpulkan keragaman. Di sini pertemuan itu, setiap pertemuan pendahulunya alokasinya 20 menit. Terus kegiatan intinya 100 menit, penutupnya 20 menit, jadi totalnya 140 menit.
Ini juga sama ya teman-teman pendahuluannya. Pertemuan kedua, pertemuan ke-1. Kegiatan intinya itu peserta didik dapat membaca teks pelajaran tentang kebaikan dalam agama Islam dalam buku siswa. Nah, terus guru memberikan penguatan dan penegasan. Kegiatan penutupnya juga sama. Pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluannya sama ya teman-teman. Kalau isinya kegiatan intinya itu peserta didik mengamati gambar. Peserta didik dapat membaca teks pelajaran tentang saling menghormati. Jadi ini tentang toleransi. Toleransi itu saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya asesmen. Nah, jenis asesmen ini ada 3 ya teman-teman. Asesmen diagnostik, formatif, dan asesmen sumatif. Diagnostik ini pertanyaan pemantik. Formatif penilaian proses observasi sikap performa berupa presentasi. Sumatif itu tertulis isian benar, salah, dan uraian. Terus pengayaan dan remedial. Nah, kegiatan remedial ini peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru itu harus melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar. Nah, kalau kegiatan pengayaan itu peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain. Guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi peserta didik. Nah, sudahkah kalian memahami keragaman sebagai sanatullah? Apakah kalian sudah tahu ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam? Yang kedua itu ada refleksi guru. Selanjutnya ada pertanyaan refleksi buat guru. Nah, apa yang bisa diperbaiki dari seluruh kegiatan ini? Apa bisa diulang? Apa yang akan dilakukan untuk membuat pelajaran lebih baik? Nah, selanjutnya ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada nama, kelas, nomor absen, dan gambar. Ini bisa peserta didik bisa mengisi cerita pada titik-titik berikut ini. Ini ada nilai dan para orang tua.
Ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang pertama, bahan bacaan guru itu buku pendidikan agama Islam yang relevan dengan materi pembelajaran, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang kedua, bahan bacaan siswa, workshop atau video poster tentang keragaman. Nah, langsung kita salin aja ya teman-teman. Glosariumnya itu ada Sunatullah, toleran. Nah, Sunatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Kalau toleran, bersikap atau bersifat menenggang atau menghargai, memperbolehkan, membiarkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustakanya ini Fauzan, Ahmad, dan Jamaluddin 2021. Sama ya teman-teman, tapi buku pendidikan, guru pendidikan Islam dan budi pekerti untuk kelas SD 4 dan pendidikan Islam budi pekerti untuk SD kelas 4. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.